pasti selesai. Marilah kita bersama-sama bersikap anjali. Kita mengagungkan guru agung kita Sakyamuni Buddha. Silakan Anda mengulangi ucapan saya. Terpujilah guru agung kami Sakyamuni Buddha. 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 Dharma yang indah dan luhur, Dharma yang indah dan luhur, selama ratusan ribuan masa kalpa, selama ratusan ribuan masa kalpa, belum tentu dapat memperolehnya. belum tentu dapat memperolehnya. Hari ini aku telah melihat, Hari ini aku telah melihat, mendengar dan menerimanya. mendengar dan menerimanya. Aku bertekad Aku bertekad dapat memahami ajaran sejati dapat memahami ajaran sejati yang telah dibabarkan oleh Yang Tathagata. yang telah dibabarkan oleh Yang Tathagata. Terimalah salam kasih dalam nama Amin Tofo. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang suku kasihi, Mahayana memiliki nama lain, yaitu adalah Bodhisattvayana. Orang yang belajar ajaran Buddha, orang yang belajar ajaran Buddha, khususnya mereka yang sudah berjodoh, bertemu dengan jalan Mahayana, artinya dia sudah berjodoh, berkesempatan untuk mempraktekkan jalan Bodhisattva. Mahayana di sini sungguh tidak bicara tentang aliran ya, tidak bicara tentang jubah, tidak bicara tentang tata cara, tidak bicara tentang puja bakti, tapi bicara tentang hati dan jiwa. Seorang bodhisattva yang menapaki jalan Mahayana, mereka bukan hanya sekedar datang ke wihara, apalagi hanya untuk memenuhi formalitas. Umat Buddha setiap minggu harus ke wihara, jadi ya aku ke wihara. Masalah nanti di wihara aku mau seperti apa, itu urusan belakang. Yang penting kalau aku ditanya wiharaku di mana, aku ngerti. Oh, wiharaku di Mangga Besar. Oh, wiharaku di sini, wiharaku di sini. Timbul satu kebanggaan, aku rajin ke wihara. Tapi itu tidak cukup. Kalau memang belajar agama Buddha itu hanya sekedar datang ke wihara, gunanya kitab suci apa? Buddha mengabarkan ajarannya selama 45 tahun, itu versi Theravada. Dan versi Mahayana mengatakan 49 tahun. 49 tahun Buddha mengabarkan Dharma itu dari pagi sampai tengah malam sampai pagi lagi. Anda tahu? Guru agung kita Buddha Sakyamuni itu tidur hanya 1 jam satu hari. Mulai dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Tidak ada waktu bagi seorang Buddha untuk bersantai. Dia selalu mengabarkan Dharma. Bahkan tengah malam
di waktu kita sedang tidur, tengah malam ya, jam 11, jam 12, jam 1, Buddha juga masih mengajarkan Dharma. Kepada siapa suruh? Manusia mana yang rela bangun jam 11, jam 12? Enggak, bukan kepada manusia. Di saat tengah malam itu para dewa dari alam surga turun ke bumi khusus untuk mendengarkan Dharma dari Buddha. Kenapa para dewa sudah memilah waktu? Dia tidak mau belajar bersama dengan manusia. Anda bisa bayangkan kan, kalau manusia ketemu dengan dewa, yang akan terganggu kira-kira dewanya atau manusianya? Hah? Dewanya. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kok dewanya yang terganggu? Itu sama dengan anak sekolah. Maaf ya, kalau yang pinter digabung sama yang kurang pinter, yang akan lebih banyak diganggu yang mana? Yang pinter. Contekan dong, bagi jawaban dong, lihat PR-nya dong, ya nggak? Dewa juga demikian. Dewa itu lebih tinggi daripada manusia. Kenapa kok dewa tidak mau gabung dengan manusia? Karena kalau dewa ketemu manusia, dewanya nggak konsen belajar Dharma. Kenapa? Manusianya minta berkah terus. Jadi jangankan dewa, alam manusia aja, kalau orangnya yang pinter, yang bijak, dia tidak akan bergaul dengan orang yang salah. Kalau sekiranya bergaul dengan orang ini nggak benar, makin bergaul dengan orang ini hanya membawa energi negatif, dia akan pergi. Kalaupun aku merasa tidak cocok di satu tempat, bukan berarti aku harus berkumpul dengan orang yang salah dan membenarkan pendapat orang yang salah. Karena tujuanku ini mau belajar benar, tujuanku ini mau maju, bukan mau mundur. Jadi aku mau belajar kepada orang yang tepat. Jadi kalau kita mau belajar Mahayana, kita belajar apa? Berjiwa besar. Dan jiwa besar itu hanya dimiliki oleh mereka yang punya jiwa bodhisattva. Jiwa bodhisattva itu jiwa apa? Jiwa yang tidak memikirkan diri sendiri, tidak mencari berkah untuk diri sendiri, tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, melihat orang lain seperti melihat diri sendiri. Tidak akan timbul niat untuk menyakiti, menipu, membohongi, menjahati, tidak ada. Kenapa? Karena dia melihat orang lain seperti melihat diri sendiri. Tidak ada manusia yang tidak sayang dengan dirinya. Semua orang sangat sayang dengan dirinya. Kalau kita melihat orang lain seperti melihat diri kita sendiri, maka kita juga akan menyayangi orang lain. Kenapa kita tidak bisa menyayangi orang lain? Karena kita egois, kita tidak punya jiwa bodhisattva. Itulah sebabnya kenapa di dalam ritual Puja Bhakti Mahayana kita akan menemukan satu waktu di mana kita itu akan diajak untuk melakukan penyesalan dan pertobatan, dan itu dilakukan dengan bersujud, berdiri, bersujud, berdiri, bersujud, berdiri. Memang bagi yang tidak terbiasa itu akan sangat melelahkan. Itu akan sangat menjenuhkan. Apalagi kalau orang yang tidak pernah ke wihara, yang biasanya tiap minggu jalan-jalan ke mall, yang biasanya tiap minggu tarik selimut lanjut tidur, sekali diajak temennya ke wihara, diajaknya ternyata langsung baik berdiri, baik berdiri, baik berdiri. Dia ngomong sama temennya, besok saya enggak lagi datang.
Tapi tahu nggak? Di dalam tata cara itu memiliki makna yang sangat dalam. Kenapa kok kita disuruh payung sujud, ya sujud berdiri, sujud berdiri, sujud berdiri? Karena orang yang bercita-cita ingin menjadi seorang bodhisattva itu nggak cuma hatinya yang harus baik, nggak cuma pikirannya yang mesti baik, nggak cuma mulutnya yang harus berucap baik, tapi badan jasmani kita ini juga harus kuat. Badan jasmani kita ini harus tahan banting. Kalau kita tidak tahan banting, tidak kuat, bagaimana mungkin kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar? Hati baik, bagus, tapi nggak cukup cuma hatinya baik. Pikirannya baik, tapi nggak cukup cuma dengan pikirannya baik. Ucapan baik, nggak cukup cuma dengan ucapan baik. Coba Anda pikirkan, kalau Anda sebagai pasien yang di rumah sakit terkapar katakanlah selama 2 minggu, saudara Anda berniat baik, berhati baik, berucap baik, setiap hari datang cuma ngomong semoga sembuh ya, pulang. Besok datang lagi semoga sembuh ya, pulang. Besok datang lagi semoga sembuh ya. Lama-lama bosen nggak? Ayo, bosen. Paling Anda akan ngomong jujur apa? Saya itu bukan butuh kamu datang tiap hari. Yang dibutuhin apa? Kamu bawa apa? Benar nggak? Kamu bawa apa? Baik itu maaf mungkin uang atau mungkin makanan. Kalau cuma mulutnya aja baik, itu nggak cukup. Ini dunia nyata, Bapak Ibu. Itu dunia nyata. Kalau hati dan pikiran saja baik, itu nggak cukup. Seorang bodhisattva itu harus badannya kuat. Cincang puhaisen harus kuat tahan banting. Makanya jujur, di Wihara Mangga Besar ini cuacanya, udara ruangannya tergantung alam. Kalau alamnya lagi hujan, dingin wiharanya, bonus. Kalau alamnya lagi tidak bersahabat, panasnya nggak ketulungan. Tapi disinilah jiwa kita dilatih, badan kita dilatih. Anda masih mau tetap kebaktian nggak, walaupun dalam kondisi seperti ini? Karena seorang bodhisattva itu gak cari mewah. Seorang bodhisattva itu cari di mana orang dibutuhkan. Dan orang yang membutuhkan bantuan kita itu bukan orang kaya, Bapak Ibu. Yang butuh bantuan kita tuh orang-orang yang susah. Dan Anda tahu, kita datang ke daerah untuk bantu orang lain, kita harus benar-benar punya jiwa besar. Mau nggak kita turun ke daerah yang susah? Mau nggak kita bantu mereka, memeluk mereka, memberikan ucapan yang enak didengar, atau kita hanya mengeluh? Kemarin Su ngomong sama anak-anak, coba kamu pikirkan, sebelum Sakyamuni terlahir ke dunia, dia dulu siapa? Satu kali kelahiran sebelum jadi Siddhartha Gautama, dulu siapa? Bodhisattva di surga Tusita. Oke, coba kalau Sakyamuni pada saat itu tidak mau turun ke alam manusia, Anda bisa bayangin kan, alam surga itu enak sekali, apapun ada, apapun mewah. Kalau para bodhisattva berpikir di surga lebih enak, lalu tidak ada satupun bodhisattva yang mau turun ke dunia ini, jadi apa ini alam manusia? Coba Anda bayangin, kalau Sakyamuni tidak turun ke dunia ini, jadi apa kita hari ini? Makanya orang mau punya jiwa bodhisattva itu nggak gampang.
Kenapa kok badan jasmani kita juga mesti dilatih? Nih, contoh. Pikiran kita ngerti, oh iya, hari Minggu aku harus ke wihara. Tapi berapa banyak orang yang bisa sadar diri, dia membawa badan jasmaninya untuk benar-benar datang ke wihara? Sedikit. Kenapa? Halangannya banyak. Hari Minggu waktunya istirahat. Aku tahu sebetulnya Minggu harus ke wihara, tapi tidurnya lagi enak-enaknya. Atau malam Uposatha, mulainya jam 7. Aduh, sinetron lagi bagus-bagusnya, mesti datang ke wihara. Pikirannya ngerti harus ke wihara, tapi hatinya tidak mengarahkan badannya untuk ke wihara. Makanya Su ingat, Su punya satu murid. Dia ngomong, sekarang dia tinggal di luar negeri. Dia bilang ke Suhu, nanti kalau saya udah sukses, saya mau bangunkan Suhu wihara. Mau wihara di mana, Suhu? Saya bilang, wiharanya di pucuk gunung ya. Karena saya orangnya suka gunung. Saya suka pemandangan alam. Kurang suka dengan laut, pantai, kurang. Murid saya bilang, Suhu, kalau bikin wihara di pucuk gunung, yang mau datang siapa? Saya bilang, tenang. Tenang aja. Selama umatnya ada hati, ada niat dan ketulusan, mau wiharanya di pucuk gunung di tengah hutan, dia juga datang. Lihat aja Budosan, lihat aja Jiwasan. Anda mau naik ke puncak, mesti naik berapa anak tangga. Orang bela-belain bayar loh untuk ke luar negeri, untuk ke Budosan, ke Jiwasan, ke Emesan, sampai ke Lumbini dan sebagainya. Kenapa? Karena yang datang ini orang yang ada hati. Justru wihara yang aksesnya gampang, tidak semua orang ada hati. Malah rata-rata umat yang rumahnya deket-deket, yang tinggal nyebrang itu belum tentu mau datang. Banyak semua mau wihara ini dekat, tinggal nyebrang, biar di samping. Datang enggak kamu? Makanya suka salut sama umat-umat yang rumahnya di Tangerang, rumahnya di Poris, di BSD, di mana bisa datang ke sini. Dan mereka tahu nggak? Ada yang mesti macet-macetan naik mobil, kebaktiannya jam 10, dia dari jam 7 udah jalan. Ada yang naik kereta mesti ikut kena ramainya kereta, ikut ngantri. Untuk apa mereka melakukan itu? Untuk menyempurnakan paramita hatinya. Malah ada satu jenis orang yang udah biasa melihara, melihara rasanya nggak enak. Kenapa? Hatinya terpanggil. Nah, bagaimana caranya agar kita ini bisa membangkitkan jiwa bodhisattva? Di Mahayana ada cara. Ada 3 tekad yang harus dibangkitkan. Dan ini juga sering dipakai ketika orang pada saat makan. Kalau bahasa gampangnya Suhu bilang makan dengan penuh kesadaran, meditasi makan. Nggak makan seperti makan gampang begitu, dia ada tata caranya, harus dengan penuh mindfulness, penuh kesadaran. Apa saja 3 tekad itu? 1. Yuan Duan Yi Jie E. Saya bertekad memutuskan akar kejahatan. Kedua, Yuan Xiu Yi Jie San. Saya bertekad
melatih diri di jalan kebajikan. Ketiga, saya bertekad menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan. Pertama, tekad untuk tidak jahat. Pertama, tekad untuk memutuskan, memotong akar kejahatan. Kedua, melatih diri untuk jadi orang baik. Ketiga, menyelamatkan semua makhluk. 3 tekad itu. Coba Anda renungkan, kenapa memutuskan akar kejahatan itu diletakkan di pertama sebelum kita menjadi baik? Akar kejahatan di dalam agama Buddha apa aja? 1, serakah. Kedua, kebencian. Ketiga, kebodohan. Bodoh di sini bukan berarti nggak bisa berhitung, nggak bisa membaca. Bodoh di sini apa? Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Yang baik dianggap benar, yang benar, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Kebalik. Itu bodoh. Berpandangan salah. Kenapa kok sebelum kita menjalankan tekad yang kedua untuk jadi baik, kenapa kita diajarin yang pertama memutuskan akar kejahatan? Kenapa? Karena walaupun Anda berbuat baik, tapi kalau masih ada 3 akar kejahatan ini, kebaikan Anda yang Anda lakukan tidak akan tulus. Anda baik, tapi di dalam diri masih serakah. Serakah apa? Mengharapkan dipuji, mengharapkan dihargai, perhitungan dengan setiap kebaikan yang dilakukan. Ada juga orang yang baik, tapi penuh dengan kebencian. Wah, seakan-akan dia paling baik di wihara. Apapun dia kerjakan, apapun dia lakukan, tapi kebenciannya pun juga menyebar kemana-mana. Ini gak suka, ini gak suka, itu gak suka, nyuruh orang benci ini, nyuruh orang benci itu. Jadi sambil badannya berbuat baik, mulutnya juga ikut jahat. Jahat gak begitu? Ada juga orang yang berbuat baik, tapi penuh dengan kebodohan. Dia baik, tapi dikendalikan sama orang yang salah. Dimanfaatin dia nggak ngerti, dibodoh-bodohin dia nggak ngerti. Keren kan? Berbuat baik di wihara. Kamu berbuat baik, yang suruh siapa? Yang suruh si A. Berbuat baik seperti apa? Berbuat baiknya ternyata bantu dia. Bantu dia apa? Menyebar fitnah, menyebar ucapan yang nggak baik. Itu mah bukan baik. Kalau di kalangan anak sekolah suruh bilang ngasih contekan ke teman, itu baik atau buruk Bapak Ibu? Ngasih contekan ke teman baik atau buruk? Kelihatannya baik kan, bantu kan, memberi kemudahan kan, tapi itu buruk. Jadi jangan Anda anggap yang namanya baik cuma sekedar baik. Yang namanya baik itu tidak ada unsur serakah, benci, bodoh. Makanya Buddha ngajarin kita, bereskan hatimu terlebih dahulu sebelum kamu menjadi orang baik. Itu nggak gampang loh. Dan kedua, setelah kamu membereskan hatimu, nggak serakah, nggak benci, nggak bodoh, ingat yang kedua, jadi orang harus baik. Kenapa? Karena nggak jahat aja nggak cukup Bapak Ibu. Kalau cuma nggak jahat, batu juga nggak jahat. Tapi apa yang membuat batu itu tidak bernilai? Batu kan nggak jahat. Tapi siapa yang mau di rumah taruh batu?
Siapa yang mau kerja digajinya pakai batu? Ada nggak yang di sini kerja digaji pakai batu? Ada nggak? Batu kan nggak jahat, tapi nggak bernilai. Tapi begitu batu itu dipahat, jadi bernilai. Nggak jahat aja nggak cukup, juga mesti baik. Yang membuat manusia bernilai itu adalah karena baik, bukan karena nggak jahat. Orang nggak jahat itu nilainya 0. Orang jahat nilainya minus. Orang baik baru nilainya plus. Anda mau jadi manusia yang apa? Minus? Kalau ditanya gitu semua pasti jawab enggak, saya pinginnya plus. Pinginnya plus tapi perbuatannya 0. Doa nih, minta berkah tapi berbuat baik enggak pernah. Doa nih, minta kelancaran, memudahkan seluruh urusan hidup lancar, mudah, tapi hidupnya mempersulit orang. Doanya minta selamat, perbuatannya cari mati. Jadi nggak jahat aja nggak cukup, mesti baik. Makanya ada orang suka ngeluh. Kenapa kok saya nggak diinget? Kenapa waktu sakit saya nggak dijenguk? Kenapa waktu susah saya nggak didatengin orang? Padahal saya kan nggak jahat. Memang kamu nggak jahat, tapi kamu tidak diingat sama orang. Kenapa tidak diingat? Karena kamu tidak berguna. Orang bisa diingat karena berguna, walaupun sekedar ramah. Su ingat ada satu umat pernah cerita ke Sufi. Kurang lebih ceritanya seperti ini. Ada satu orang, dia ini entah perusahaan atau dagang apa nggak tahu, Su lupa. Ceritanya udah lama. Ini waktu COVID, waktu Su bikin dharma online. Jadi di dalam tempat kerjanya dia itu, dia ada satu tempat kayak macam freezer ya, yang buat bekuin makanan ya, bener ya freezer ya. Nah, itu freezernya freezer besar untuk menyimpan stok-stok bahan makanan untuk dijual. Mungkin ini supermarket mungkin ya, supermarket besar, simpen bahan-bahan makanan untuk dijual. Nah lalu ada salah satu karyawannya, dia ini mungkin mau hitung stok bahan makanan, daging atau apa, dia hitung stok. Waktu dihitung, nggak sengaja pintunya ketutup, beku, nggak bisa dibuka. Dia minta tolong, dia dorong apa, juga nggak bisa dibuka. Udahlah dia pasrah, dia diam. Ya udah kalau kelamaan ya mati kedinginan. Amin pokok dia tahu nggak? Besoknya dibuka sama Pak Satpam, dibuka paksa dari luar. Pak Satpamnya kaget, loh, ibu kenapa di sini? Ayo keluar dibantuin. Dia nggak bisa jawab, udah kedinginan. Itu bisa mati tuh kalau kelamaan. Orang bukan mati cuma karena kepanasan, kedinginan juga bisa mati. Kalian diajak keluar, udah ngobrol, dikasih tahu sebabnya kenapa bisa masuk ke situ. Lalu ibu ini ngomong, Bapak, kenapa bisa menyelamatkan saya? Kok bisa nolong saya? Apa jawaban satpamnya? Iya, biasanya setiap hari ibu selalu mengucapkan selamat pagi kepada saya. Pulang mengucapkan selamat tinggal kepada saya.
Hari ini kok gak ada yang ngucapin selamat pagi, gak ada yang ngucapin selamat tinggal. Saya telepon ibu gak diangkat. Saya iseng lah cari semua ruangan, ibu di dalam riset. Lihatlah, perbuatan baik yang begitu sederhana menyelamatkan dia. Makanya Anda jangan meremehkan perbuatan baik walaupun cuma sekedar ramah pada orang, amidovo pada orang. Itu menyelamatkan Anda. Makanya di wihara ini, para relawan-relawan, orang suka bingung. Itu yang meninggal siapa? Kok suhunya yang datang bisa begitu banyak? Orang kan suka mikirnya negatif. Katanya kalau suhu Mahayana yang doa, maaf, harus keluar materi yang banyak. Ini kok yang datang banyak, padahal orangnya nggak begitu kaya. Maaf ya, saya ngomong kenyataan. Yang ada di masyarakat pandangannya salah demikian. Ini kenyataan. Kok bisa yang datang suhunya banyak, suhu besarnya juga datang, suhu seniornya juga datang, semua suhu datang. Kok bisa? Dicari ceritanya ternyata apa? Dia relawan yang tulus, yang tiap hari datang ke wihara. Dia memang bukan orang yang punya kemewahan atau apa, tapi setiap hari dia bantu potong sayur di wihara, bantu bersihin wihara. Dia udah tua. Kita para suhu datang. Jadi kadang-kadang kita tidak diingat oleh orang, bukan karena orang itu nggak sayang sama kita. Anda mesti tahu hal itu. Jadi orang jangan sentimen, jangan baper, langsung ambil keputusan umat wihara gak peduli. Umat wihara sombong-sombong. Bukan sombong, bukan gak peduli. Umat wihara jumlahnya ratusan sampai ribuan. Masa iya suhunya mesti apalin satu-satu, mesti sensus? Kita ini suhu gak bakal tahu. Kalau Anda yang tiap hari datang ke wihara, Anda gak datang, kita cari. Kalau yang Anda cuma datang seinjak atau seminggu sekali, bukan kita nggak inget. Kalau Anda sakitnya hari Senin sampai hari Sabtu, tapi minggunya datang, siapa tahu yang Anda sakit. Kenapa Anda nggak terus terang mending ngomong suhu saya sakit? Enggak lah, saya maunya suhu yang ngerti gengsi lah. Ini suhu ini manusia, bukan turun dari surga. Saya ini turun dari lantai 4. Kita sama-sama manusia. Anda di bawah makan nasi, lantai 4 juga makan nasi. Orang pasti suhu-suhu makan di lantai 4 lebih enak. Anak-anak kan suka nginep di wihara. Suhu-suhu makan lantai 1 atau lantai 4? Lantai 4 aja. Ada satu anak pernah nyelentuk, pasti yang di lantai 4 makanannya lebih enak ya. Makanan dari lantai 4 juga naiknya dari lantai 1. Buka lihat, iya sama aja semua. Kenapa? Karena lantai 4 pada saat itu sedikit makanannya. Jadi saya suruh mereka turun biar bisa makannya lebih banyak. Untung anak kecil bisa ngomong dengan polos. Kalau orang besar rata-rata tidak akan ngomong, langsung sentimen dulu. Suhunya sombong, suhunya gak kumpul, apa. Belajar jadi orang jangan selalu berpikir yang negatif. Pikiran yang negatif akan merusak kedamaian hatimu sendiri sebelum hal negatif itu benar-benar datang. Kamu berpikir negatif, walaupun sesuatu belum terjadi, tapi yang jelas pikiranmu sudah merusak kedamaianmu hari itu. Belajarlah untuk berpikir yang positif. Dan tekad yang ketiga, ngajarin kita apa? Menolong semua makhluk. Kenapa? Setelah yang kedua kan
bertekad untuk melatih diri di jalan baik. Baru yang ketiga, bertekad menyelamatkan semua makhluk. Kenapa kok menyelamatkan semua makhluk? Karena ditegaskan kembali, orang yang ingin belajar jadi seorang bodhisatwa tidak hanya baik kepada orang-orang yang dia suka. Rata-rata kita ini hanya baik pada orang yang kita suka. Kita hanya baik pada orang yang kita sayang. Kita hanya baik pada orang yang sudah baik. Bisa nggak kita baik itu secara menyeluruh? Makanya di dalam Buddhis dibagi dua. Satu maitri, satu karuna. Karuna itu artinya apa? Kita memberikan cinta kasih kepada makhluk yang membutuhkan uluran tangan, yang menderita. Kalau maitri, kita mencintai semua makhluk tanpa perbedaan. Itu seperti guru di kelas. Seorang guru akan mencintai semua muridnya. Tapi kalau ada satu murid yang berkebutuhan khusus, guru akan memberikan perhatian lebih pada dia. Yang normal lah boleh iri. Ngerti? Itu. Jadi yang pertama ngajarin kita, satu, putuskan akan kejahatan. Karena kebaikan apapun kalau didasari kejahatan itu tidak akan tulus. Bereskan hatimu dulu. Baru kedua, melatih perbuatan baik. Ya, harus berguna. Kalau mau bernilai harus berguna. Setelah berguna, baik jangan cuma sama orang yang kita suka. Baik itu harus merata. Baru berkahnya bisa didapat di mana saja. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, dan semoga kita bisa menjadi bodhisatwa dimanapun kita berada, khususnya bagi orang-orang yang berjodoh dengan kita. Amin.